Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi awjaba alaina siyama fi syahri Ramadan. Syahrun azimun, syahrun mubarakun fihi lailatul khairun min alfi syahr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. May yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad ghawa hatta ya'ti bi amrillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Para jamaah subuh yang saya hormati, yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah kita, ibadah di dalam ibadah, jadi bertumpuk ibadah. Sedang ibadah saum, kita ibadah sholat. Itu kecil kemungkinan ditolak oleh Allah. Sama dengan orang berbuat jahat double. Pada malam itu dia merampok, dia membunuh, dia menjinahi. Wah, itu bertumpuk itu dalam satu waktu. Dan itu tidak akan terhindar balasannya, siksaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimahullah, insyaallah saya ingin menyampaikan tentang keistimewaan atau keutamaan puasa di bulan Ramadan. Ramadan, sudah berapa Ramadan yang sudah kita lalui? Rasanya begitu-begitu saja. Marilah kita puasa dengan hati. Mari kita puasa dengan meluaskan dada kita, melapangkan hati kita bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sampaikan surat Al-Baqarah 183, sebab satu-satunya ayat yang mewajibkan berpuasa itu. Jadi ketika menerangkan puasa itu lagi. Dan kita sudah hafal sekali. Tinggal kita memaknainya, yaitu dengan hati. Ya, itu harfun nida, seruan, ajakan. Mungkin orang Sunda bilang neng kasep gelis. Itu dipanggil dulu. Kata orang Jawa dulu sini. Nah, ya, siapa yang dipanggil oleh Allah, yang diseru oleh Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ketika ada seruan beriman, oh ini untuk saya yang beriman. Saya yakin kepada Allah. Saya meyakini adanya Allah. Saya meyakini bahwa Allah yang menentukan, bahwa saya meyakini bahwa Allah yang memberikan rezeki. Saya meyakini bahwa Allah yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi penyakit, yang menyembuhkan penyakit, itu Allah. Bentuk penyakit ada sekarang itu ada apa, COVID itu, ada penyakit apa, itu Allah yang atur. Tidak ada izin Allah tidak jadi. Nah, para jamaah rahmatullah, kita juga memang wajib usaha, wajib ikhtiar. Sebab ikhtiar juga itu takdir. Ada takdir ada dua, takdir muqayyad dan takdir mutlak. Takdir muqayyad tergantung usaha. Nah, kalau takdir mutlak memang dia harus begitu. Seperti saya sudah sampaikan, sahabat Rasulullah sudah ditakdirkan kaya, susah jadi miskin. Dia ingin miskin, tetapi Allah menakdirkan kaya. La mani'a lima a'ta wa la mu'ti'a lima man'ata. Kalau Allah sudah ingin memberi, tidak ada yang bisa menolak.
Kalau ingin Allah ingin mencabut, tidak ada yang bisa menahan. Abdurrahman bin Auf itu kata Rasulullah, kau masuk surga tapi belakangan. Kenapa? Karena kau kaya. Kalau begitu saya ingin miskin. Saya bercita-cita menjadi orang miskin, tapi nggak pernah miskin, gagal miskin, kaya terus. Satu saat Rasulullah menyerukan, kita akan berperang kira-kira 2 bulan. Kata Abdurrahman bin Auf, nah ini celah saya supaya tidak jadi kaya, saya jadi miskin. Semua selama 1 bulan saya tidak jualan. Dia orang pebisnis. Abdurrahman bin Auf itu. Jadilah sampai 2 bulan. Begitu pulang, kurmanya busuk semua. Alhamdulillah, busuk semua. Kata Abdurrahman bin Auf, sekarang saya miskin. Tapi tahu-tahu ada rombongan dari Yaman mencari kurma busuk. Sebab ada penyakit yang hanya bisa disembuhkan dengan kurma busuk. Tanya, siapa di sini saudagar kurma? Abdurrahman bin Auf. Tapi ini yang busuk. Oh iya. Begitu sampai kepada Abdurrahman bin Auf, apakah ada kurma busuk? Oh, semua punya saya busuk semuanya. Nah, kemudian kata orang Yaman itu, saya beli 10 kali harga yang biasa. 10 kali. 1000%. Para jamaah rahimahullah, kata Abdurrahman bin Auf, gagal saya menjadi orang miskin, lebih kaya lagi. Nah itu para jamaah rahimahullah, itu takdir mutlak. Kalau udah uratnya urat kaya, susah dimiskinkan. Sama dengan orang miskin susah menjadi orang kaya. Nah itu jadi apa itu takdir mutlak. Tapi ada takdir muqayyad. Takdir muqayyad itu tergantung usaha kita. Seorang mempunyai IQ tinggi 160 tinggi, tetapi nggak pernah belajar, pekerjaannya tidur, pekerjaannya ya malas-malas. Orang lain sudah jadi sarjana, dia masih tetap saja. Padahal potensinya luar biasa. Nah para jamaah, kenapa tidak ada usaha? Orang yang sakit itu takdir sakit itu, tapi takdir muqayyad. Kalau dia diperiksa dengan dokter, kemudian diberikan obat, nanti insya Allah bisa sembuh. Allah itu yang menyembuhkan. Nah itu dari sakit menjadi sembuh dengan proses, itu adalah takdir. Orang yang biasa-biasa saja tapi dia ulet belajarnya, bisa jadi pintar. Nah, para jamaah rahimahullah, kembali ke permasalahan kita. Apa keistimewaan, keutamaan puasa di bulan Ramadan? Para jamaah rahimahullah, Allah mewajibkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang terdahulu. Orang terdahulu juga berpuasa, diwajibkan. Nabi-nabi terdahulu bahkan ada yang puasanya bagus, yaitu puasa Daud. Kata Rasulullah, khairus shaum shaum Daud, sebaik-baik puasa puasa Daud. Sehari puasa sehari buka, sehari puasa sehari buka. Oh itu bagus sekali. Nah para jamaah rahimakumullah, bagaimana puasa itu? As-saum ay al-imsak. Saum itu adalah imsak, menahan dari yang membatalkan puasa. Tahan perut, tahan mulut, tahan telinga, tahan mata, tahan kaki, tahan kanan. Artinya jangan melakukan, jangan mencium, jangan sesuatu yang membatalkan saum. Ini tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan suami dengan istri pada siang hari. Ini adalah la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang takwa. Di balik itu semua, Allah menginginkan mengantarkan umat manusia menjadi manusia yang paling mulia. Jadi puasa bukan sekedar tidak makan, tidak minum, bukan itu. Tapi ada
rencana besar dari Allah Subhanahu wa taala menginginkan manusia menjadi mulia di sisinya, menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat surat Al-Hujurat. Orang yang mulia itu bagaimana? Surat Al-Hujurat surat 49 ayat 13. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Para jamaah rahimakumullah, yang artinya ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, kami ciptakan kamu, inna khalaqnakum min dzakarin, dari seorang laki Nabiullah Adam, nenek moyang kita, wal unsa, dan dari seorang perempuan yaitu ibunda Hawa. Tsumma ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kemudian kami jadikan mereka berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Banyak itu, sampai 8 miliar sekarang manusia. Asalnya dari dua orang, dari sepasang Adam dan Hawa. Tapi sekarang beranak pinak, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Bangsa Indonesia saja ada berapa suku? Ada suku Sunda, suku Jawa, ada suku macam-macam, suku meja, suku kursi. Para jamaah rahimakumullah, apa tugas kita? Lita'arufu, saling mengenal. Jawa, Sunda, Batak, Madura, NTT, saling mengenal. Kalau sudah kenal, saling menghargai. Kalau sudah saling menghargai, menghormati eksistensi mereka. Ada adatnya begini, adatnya ya silakan saja. Tapi bagi umat Islam, adat itu boleh selama tidak bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan dengan syariat, harus ditinggalkan. Tapi bukan berarti kita membenci, kemudian ingin membunuh karakter seseorang untuk kita saja. Nah, para jamaah rahimakumullah, lita'arufu, nanti Allah akan memilih secara selektif. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, akramakum indallahi atqakum, yaitu orang yang takwa. Siapa orang yang takwa? Yang dihantarkan oleh puasa. Na'alakum tattaqun. Dia akan menjadi orang yang mulia, dia akan menjadi, itulah keutamaan puasa. Jadi bukan sekedar rutinitas. Saya sudah berapa kali puasa? Kalau usia 65 tahun, kira-kira sudah 50 kali berpuasa. Gitu-gitu aja. Jangan begitu-begitu saja, tapi harus luar biasa. Nah, para jamaah rahimakumullah, apakah semua orang yang berpuasa akan mencapai derajat takwa? Derajat takwa itu derajat yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu. Al-jannatu u'iddatil muttaqin. Surga itu sudah disiapkan untuk orang-orang yang takwa. Hanya orang yang takwa yang punya akses ke surga. Yang tidak takwa tidak punya akses ke surga, tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang takwa. Al-jannatu u'iddat lil muttaqin. Nah, para jamaah rahimakumullah, jadi nanti orang yang berpuasa diseleksi juga oleh Allah dengan ketat seleksinya. Di antaranya para jamaah rahimakumullah, dari Anas bin Malik, khamsu khisalin yuftirna shaim, ada 5, minimal ini 5, mas banyak, yang membatalkan pahala puasa. Puasanya tidak batal, tapi pahalanya nol. Makanya kata Rasulullah, rubbas shaimin laisa lahu min siyamihi ilal juwal aks. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak hasil apa-apa dari puasanya. Padahal di dalam puasa itu awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Puasa ini, Ramadan ini dibagi 3 etape, 3 fase. Fase yang pertama tanggal 1 sekarang ini, tanggal 1 sampai tanggal 10 itu rahmatun.
Allah menaburkan rahmat, menghujankan rahmat Allah. Dan hanya orang berpuasa yang bisa menadah rahmat itu. Yang tidak puasa nggak dapat. Nah, para jamaah rahimakumullah, atau orang yang berpuasa tapi dia melakukan yang membatalkan pahala puasa. Puasanya tidak batal, pahalanya nol. Banyak orang yang berpuasa tidak hasil apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Nah, para jamaah rahimakumullah, Rasulullah mensinyalir juga, man adraka Ramadan falam yughfar lahu wa mata pada khalanar fa abadahullah. Ada orang yang masuk bulan Ramadan tapi selesai Ramadan dosanya tidak pernah diampunkan, berdosa terus, pamata, matilah dia, pada khalanar, dia dilemparkan ke neraka. Masuk ke bulan suci Ramadan tidak dimuliakan oleh Allah, tidak menjadi orang yang takwa. Entah kenapa itu yang demikian. Puasanya ya puasa, cuman tidak hasil apa-apa dari puasanya. Kemudian dia mati dilemparkan ke neraka, maka Allah menjauhkan dari rahmatnya. Rahmat Allah 1 sampai 10. Kemudian ada wa awsaqahu maghfirah. Pertengahannya dari tanggal 11 sampai tanggal 20 ampunan Allah diturunkan. Ampunan Allah diturunkan. Nah, siapa yang mau ampunan Allah, tada dia. Kemudian dia akan mendapatkan ampunan Allah. Tapi nanti Allah itu akan tahu siapa ini orang yang mulia. Orang yang mulia itulah orang yang diampuni. Itqu minan nar. Dari tanggal 21 sampai selesai itu ada itqu minan nar, pembebasan dari api neraka. Siapa yang dibebaskan dari neraka? La'allakum tattaqun, orang yang takwa itu. Jadi orang yang puasa itu akan mencapai derajat yang takwa, akan mendapatkan rahmat Allah, maghfirah Allah, akan membebaskan dari api neraka. Itu di akhiratnya. Di dunianya orang yang berpuasa itu luar biasa. Kata Rasulullah, al-batnu baitudah. Perut ini sarang penyakit. Maka apa penyakit? Hampir 90% penyakit dari sini. Kanker dari perut, diabetes dari perut, tensi naik dari perut, salah makan, semuanya dimakan. Nah, maka oleh karena itu dihentikan. Allah bukan menyakiti umat manusia, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh hubungan dengan suami istri, padahal itu halal. Bukan Allah, bukan menyiksa manusia, tapi Allah ingin menyehatkan. Kata Rasulullah, sumu tasihu, berpuasa nanti kamu sehat. Ada orang yang diabetes puasa, insya Allah turun beratnya, bisa sampai normal. Hanya jangan memindahkan makan dari siang ke malam. Jadi Rasulullah itu berbuka cukup dengan 3 kurma, segelas air, 3 butir kurma. Kalau di kita macam-macam itu, kolak aja ada berapa kolak itu. Ada kolak tape, ada kolak ini, kolak itu. Nanti sayur barangkali. Kalau di toko makanan kan begitu banyak. Nah, semuanya dimakan. Sampai kata bahasa Perancisnya kemerdekaan. Terlalu banyak isi, sampai susah bangun. Akhirnya tarawih itu balas dendam gitu. Siangnya tidak makan, begitu makan semuanya rakus. Dan para yang bukan begitu, tapi saumnya saum seperti Nabi. Kalau kalau sahurnya ya disesuaikan saja. Nanti puasanya itu berarti sehat ya. Kata Rasulullah, sumu tasihu, puasalah kamu sehat. Jadi bukan menyiksa Allah itu, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tapi ingin menyehatkan. Dan untuk mendetok, membersihkan ini,
Tidak cukup sehari. Kalau begitu puasanya sehariannya nggak bisa. Harus 1 bulan. Ayyam ma'dudat. Nah, jadi hari-hari yang ditentukan 1 bulan di bulan Ramadan. Tidak cukup 10 hari. Tidak cukup 20 hari. Harus 30 hari. Begitulah pengobatan Rasulullah SAW yang diajarkan oleh Allah. Insya Allah itu akan mengantarkan menjadi bugar, menjadi sehat dan lain sebagainya. Nah, kemudian para jamaah rahimakumullah, apa yang membatalkan pahala puasa? Yang pertama adalah al-kadzib, berbohong. Ketika dia berpuasa, kemudian dia berbohong, habis, gagal mulia, gagal takwa. Dia tidak akan menjadi orang yang takwa kalau dia berbohong. Sekecil apapun bohongnya, apalagi bohong besar. Seorang suami membohongi istri, bulan Ramadan puasanya tidak batal. Silakan aja berbohong kepada istri, tapi dia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Apalagi dimuliakan, tidak akan dimuliakan, jauh dari kemuliaan. Sebab orang yang mulia itu tidak akan berbohong, seperti Rasulullah SAW tidak pernah berbohong. Nah, para jamaah rahimakumullah, ada orang yang tidak pernah ada makhluk Allah yang tidak pernah salah, dan ada makhluk Allah yang tidak pernah benar. Siapa itu yang tidak pernah salah? Malaikat seorang makhluk yang tidak pernah salah, itu malaikat. Dan ada makhluk Allah yang tidak pernah benar, itulah iblis, setan, tidak pernah benar. Tapi kalau manusia kadang-kadang salah, kadang-kadang benar. Jadi kalau ada manusia yang salah, mahlul khata wa nisyan, itu jangan dipojokkan, jangan disingkirkan, tapi justru diingatkan. Namanya manusia. Manusia itu bisa berbuat salah, bisa berbuat benar. Diingatkan. Siapa yang mengingatkan, maka itu adalah orang yang berpahala. Nah, para jamaah rahimakumullah, orang yang berbohong di bulan Ramadan puasanya luar biasa, bahkan dia menyediakan buka bersama dan lain sebagainya, kebaikan dia lakukan, tapi berbohong. Atasan, presiden membohongi rakyatnya, kepala daerah membohongi rakyat yang ada di daerah yang dia pimpin. Kemudian siapapun, anak membohongi orang tua membohongi anak. Tidak boleh bohong. Islam mengajarkan kemuliaan. Apa di antara kemuliaan? Tidak boleh berbohong. Orang mulia tidak akan berbohong. Nah, para jamaah rahimakumullah, yang kedua, ada bohong kecil, Mas punya uang dan mau pinjam, saya juga, padahal uang di bank itu 1 miliar. Nah, dia mengatakan tidak punya uang. Nah, itu bohong kecilnya begitulah. Apalagi kalau dia korup 1 miliar, 2 miliar, itu di hadapan Allah, entahlah. Tapi yang jelas dia tidak jadi dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, al-ghibah. Ghibah itu menceritakan aib orang lain, menceritakan kekurangan orang lain, menceritakan keburukan orang lain. Itu orang yang dimuliakan. Orang yang mulia tidak akan ghibah, tidak akan menceritakan keburukan, aib, kekurangan orang lain, tidak akan. Bahkan dia itu kalau bisa menutupi aib orang lain. Siapa orang yang menutupi aib orang lain di dunia, maka di akhirat aibnya akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pernah melakukan dosa ini, dia pernah melakukan dosa itu. Wah, dosanya luar biasa. Tapi begitu dia tidak pernah mengungkapkan, tidak pernah menceritakan aib orang lain, maka semua dosa maksiat itu akan ditutup oleh Allah nanti di akhirat. Nah, para jamaah rahimakumullah, orang yang mulia tidak akan berghibah, tidak akan menceritakan keburukan, kekurangan dan aib orang lain. Nah, jadi hati-hati dengan ghibah.
walaupun itu sesuai dengan fakta. Di depan ada orang yang digebukin. Kenapa? Karena mencuri. Kemudian kita datang saja. Aduh, itu di luar ada maling kelihatan oleh satpam. Kemudian dia digebukin. Gibah itu, gibah. Walaupun sesuai dengan fakta, ada barang buktinya. Itu urusan dia dengan Allah atau berurusan dia dengan pihak keamanan. Kita nggak usah. Begitu kita menceritakan apa yang terjadi di depan, maka habis kesempatan kita menjadi orang yang mulia. Bukan orang takwa kita, baru menjadi orang yang berpuasa tapi tidak jadi takwanya, tidak jadi mulianya. Ini para jamaah rahimakumullah. Jadi orang yang takwa itu seleksinya ketat sekali. Yang pertama, orang yang mulia tidak akan berbohong, tidak akan gibah. Kalau gibah itu sesuai dengan fakta, kalau tidak sesuai dengan fakta, namimah. Apa itu namimah? An-namam, mengadu-ngadu, memfitnah. Itu namimah. Dia menceritakan satu cerita yang dia dramatisir tidak sesuai dengan fakta, maka itu adalah memfitnah. Orang yang mulia di sisi Allah tidak akan memfitnah. Itu adalah sifat-sifat Rasulullah SAW semuanya. Rasulullah tidak pernah berbohong. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai orang yang berbohong, la yadkhulul jannata ini ada di dalam surat Al-Imran ayat 61. Ala laknatullahi alal kadzibin. Ingatlah, laknat Allah itu ditujukan kepada orang yang berbohong. Orang yang mulia tidak akan berbohong. Kemudian para jamaah rahimakumullah, yang keduanya apa itu ghibah, yang ketiganya memfitnah, an-namam. La yadkhulul jannata an-namam. Tidak akan masuk surga orang yang suka memfitnah. Jadi di dalam bulan Ramadan itu sepertinya diam lebih baik, tidak usah berbicara kalau memang tidak begitu perlu. Orang wajib berbicara. Khutbah Jumat harus ngomong, wajib itu. Tidak boleh khutbah Jumat diam aja. Ustaz, kenapa diam aja? Kan katanya diam itu emas. Nah, makanya saya diam. Bukan begitu. Jadi ketika dia seperti saya berkewajiban untuk menyampaikan materi, tidak boleh diam, harus ngomong apa yang harus diucapkan. Tapi kalau kita tidak ada perlunya, itu tidak usah berbicara. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang benar-benar iman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka berkatalah yang baik, berkatalah yang bermanfaat. Auliyasmut atau diam. Nah, siapa orang yang ngomong perak, siapa yang diam emas. Mau milih mana? Ngomong jos-jos perak. Kemudian diam emas. Dan diam itu bisa menjadi teka-teki. Orang yang bodoh diam tidak akan kelihatan bodohnya, diam. Orang yang cerdas, yang pinter sampai S3, doktor, kemudian diam, tidak akan kelihatan kepandaiannya, kecerdasannya. Jadi diam itu sangat bagus sekali. Kalau memang tidak bisa berbicara baik, lebih baik diam. Kemudian para jamaah rahimakumullah, yang keempat, an-nazru bisyahawat. Ya, ini usia-usia muda lah. An-nazru, melihat dengan syahwat, ada keinginan nafsu. Itu anak-anak muda biasanya. Kalau sudah tua mah lah, ya, walaupun masih bisa membedakan mana nenek-nenek, mana perawan, tapi kalau tidak perawan, memang sebaiknya begitu orang yang berpuasa. Agodul basar, menundukkan pandangan. Ya, ada orang
yang non muslim mungkin karena celananya di atas sekali gitu ya, ke bawahnya nggak ada apa-apa. Kemudian itu kita sedang puasa, jangan diperhatikan. Dia minta perhatian, tapi kita tidak boleh memperhatikan, tundukkan aja. Rugi dia. Nah, para jamaah rahimahullah, begitu orang yang mulia. Orang yang mulia tidak jelalatan. Orang yang mulia tidak mata basket apa tuh ya, mata keranjang. Nah, itu para jamaah rahimahullah. Wal ghibah wan namimah wan nazlu bisyahawat. Kemudian yang kelimanya wal yaminul kadzibah. Orang yang bersumpah palsu, bersumpah bohong. Dia mengatakan ya padahal tidak. Dia mengatakan tidak padahal iya. Itu bersumpah. Sumpahnya sudah bagus demi Allah dengan memakai nama Allah. Tapi apa yang dia sumpahkan, apa yang dia ucapkan tidak sesuai dengan apa yang dia lihat, yang dia lakukan, yang dia rasakan, maka itu semuanya palsu. Sumpahnya sumpah bohong. Biasanya orang yang membeli barang, orang yang menjual biasanya itu suka bersumpah. Sumpah dari sana juga sudah tidak boleh. Ada harga mungkin cabai sekarang berapa ini 1 kilo 120.000, 100 kilo ya, dari sananya juga nggak dapat, padahal dia dapatnya 60.000 gitu. Nah, para jamaah rahimahullah, hal-hal yang seperti itu dilarang, sangat dilarang bagi orang yang berpuasa, supaya puasanya itu bermakna, supaya puasanya itu sesuai dengan rencana Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqunnya, di garis bawahi, supaya kita menjadi orang yang takwa. Takwa itu apa? Ahli surga. Takwa itu apa? Orang yang paling mulia. Jangan sampai Allah ingin memuliakan kita, malah kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan baik, bahkan kalau setiap kita mau Ramadan itu harus diniatkan seolah-olah ini Ramadan wadah. Apa Ramadan wadah? Ramadan terakhir. Walaupun di dalam doa, ya Allah sampaikan ke Ramadan yang akan datang. Tapi bagi Allah mungkin saja hanya sampai Ramadan ini. Jadi harus benar-benar tidak boleh berbohong. Begitu mau ngebohong, saya tidak dimuliakan ini oleh Allah, saya dijatuhkan ini oleh Allah. Tidak jadi berbohong, menceritakan keburukan orang lain, kemudian memfitnah, melihat dengan syahwat, kemudian al-yaminul kadzibah. Para jamaah rahimahullah, puasa juga, keutamaan puasa yaitu mensucikan diri kita. Kita akan disucikan oleh saum. Kita akan disucikan oleh puasa Ramadan. Itu keutamaan puasa. Sebab ada hadis dari Syahrul Ramadan, syahrul kataballahu alaikum siyamahu wa sanatu lakum qiyamahu. Bulan Ramadan adalah bulan diwajibkannya berpuasa bagimu dan disunatkan untuk sholat malam, sholat qiyamul Ramadan. Di kita tarawih barangkali. Nah ini, jadi Allah mewajibkan puasa di siang hari dan mensunatkan sholat pada malam hari. Faman shomahu wa qomahu imanan wa ihtisaban. Siapa orang yang siang harinya puasa, malam harinya sholat, itu sholat tarawih. Apa hukumnya? Sunat apa wajib? Sunat. Ya, sunat itu, wajib itu adalah pokok. Sunat itu adalah keuntungan. Orang yang melakukan sunat untung dia. Jangan mengatakan bahwa sunat itu dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Bukan tidak apa-apa. Kalau ditinggalkan itu rugi. Jadi kata Imam Al-Ghazali, jadi fardu itu adalah modal.
Modal itu jangan berpikir keuntungan. Kalau kita tidak punya modal, itu roksul mal. Al-fardu roksul mal. Jadi fardu itu adalah pokok, itu adalah modal. Jangan berbicara keuntungan dari sebuah toko kalau kita tidak punya modal. Tokonya tidak punya, modalnya tidak punya, jangan berbicara keuntungan. Dan sunat itu hiasan yang terindah. Kalau kita pakai celana, pakai baju dihias oleh dasi, indah, gitu. Indah sekali. Tapi jangan ngambil sunatnya saja, wajibnya ditinggalkan. Itu sama dengan orang dia pakai dasi, kemudian tidak pakai baju, tidak pakai kaos, tidak pakai kolor, tidak pakai dasi aja. Itu para jamaah rahimahullah, bukan makin indah itu, makin tidak bagus. Nah, jadi sunat malam itu, tarawih itu jangan ditinggalkan. Apa keuntungan kita? Keuntungan orang yang berpuasa, tidak ada tarawih hanya satu di bulan Ramadan. Selesai Ramadan, kalau puasa masih ada, baca Quran masih ada, tapi tarawih hilang, sudah hanya di bulan Ramadan saja. Jadi hujan lebat dalam keadaan apapun, waktu Isya kita sholat Isya berjamaah, karena kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan kewajiban, tinggalkan yang sunat, tidak jadi kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kita lamanya 1 bulan itu rasanya sedikit, tapi kalau kita nanti ketemu dengan kemuliaan orang yang takwa, jadilah kita orang yang takwa. Yang kita lakukan itu kecil sekali. Nah, yang kita tidak pernah melakukannya rugi sekali itu. Jadi siapa orang yang siangnya berpuasa, malamnya sholat tarawih, imanan wahtisaban, didasari dengan iman. Kenapa tarawih? Percaya saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah yang bermanfaat bagi saya. Saya ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun manusia menyanjung, manusia menghina, itu tidak ada urusan. Ketika kita menginginkan kemuliaan dari Allah, itu sudah benar. Jangan ada orang lain mengatakan bahwa kita ada kekurangan, ada aib, ya itu silakan saja berbicara. Itu tidak bisa dimasukkan ke dalam hati. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dan jangan menyentuh sampai di hati. Aduh, ada orang yang ngomong, udah saya mau nggak tarawih lagi. Oh jangan. Jangan, itu salah, itu setan itu namanya. Nah, kemudian para jamaah rahimahullah, siapa orang yang siang harinya berpuasa, malam harinya dia sholat tarawih, dibarengi dengan iman dan mencari ridho Allah, kharaja min dzunubihi ka yaumi waladatu min batni ummi, maka dia akan keluar dari dosanya seperti anak yang baru dilahirkan, bersih. Jadi orang yang berpuasa di bulan Ramadan, semalam harinya dia sholat tarawih, Allah menginginkan dia itu suci, dia bersih. Meninggal saja pada malam Idul Fitri, itu sudah mendapatkan itqu minan nar, dibebaskan dari api neraka, sudah mendapatkan maghfirah. Nah, jadi kalau ya mengharapkan, janganlah begitu Idul Fitri kita mengharapkan mati, ya jangan gitu ya. Kalau Allah menakdirkan, alhamdulillah, semuanya itu menguntungkan bagi kita. Jadi mati bulan Ramadan tahun ini dengan Ramadan tahun depan, dengan Ramadan tahun kapan lagi, itu sama saja. Nantinya akan mati, kemudian setelah mati ya seperti itu, sesuai dengan apa yang amal yang kita lakukan. Kebaikannya banyak,
senanglah kita di dalam kubur. Kebaikannya tidak ada, maka kita tersiksa di dalam kubur. Nah, para jamaah rahimakumullah, jam berapa? 53. Masih ada waktu. Barangkali ada yang mau bertanya? Ya, maka terkait dengan tidak boleh bohong tadi ya. Dengan tidak boleh bohong saat Ramadan. Ya. Terus bagaimana kalau kita melihat ada cerita masa lalu yang istilahnya berbohong boleh, tapi untuk kebaikan itu gimana? Ya. Hanya itu Pak. Ya. Berbohong pada dasarnya dosa. Rasulullah tidak pernah berbohong. Jadi panutan kita, idola kita adalah Rasulullah SAW. Ketika kita mencari suri teladan, maka suri teladan kita adalah Rasulullah. Rasulullah tidak pernah berbohong. Walaupun kesini banyak pendapat. Jadi berbohong itu ada yang wajib bohong. Nah, artinya tidak dosa. Malah kalau dia berbohong dapat pahala. Ada sunat berbohong. Dapat pahala juga itu. Kalau berbohong dapat pahala. Tapi yang jelas itu berbohong itu dosa, gitu ya. Nah, anak kita sudah titip kepada anak kita. Nah, kalau nanti ada orang yang datang bawa map, bilang bapak tidak ada ya. Nah, itu ngajari bohong kepada anak. Kemudian datanglah yang bawa map itu, mau ini canceling apa nggak tahu lah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada anak kita yang sudah didoktrin tadi. Kemudian bapak ada, bapak bilang katanya bapak sedang tidak ada, tapi bapaknya ada bapaknya di dalam. Itu mah yang jujur, anaknya yang jujur ya. Bukan itu. Yang wajib berbohong adalah ketika peperangan terjadi. Rasulullah selalu disembunyikan. Kemudian kalau ada musuh mengatakan ada di sini ada ulama, di sini ada imam besar Masjid Al-Ukhuwah. Kemudian ada orang yang jahat. Kemudian kita berbohong, mau nyari siapa? Mau cari Ustaz anak. Oh dia nggak ada, benar nggak ada. Kita berbohong, menyelamatkan nyawa, itu wajib. Itu wajib berbohong ketika situasinya mengharuskan kita berbohong. Nah, kemudian berbohong sunat. Ada suami istri yang kita juga suka mendengar tetangga suami istri selalu berantem, selalu salah paham, selalu macam-macam. Begitu buka sayurnya tidak terasa garamnya. Apakah udah bosan ini dengan saya, kata suaminya. Padahal nggak sengaja orang puasa, nyayurnya sedang puasa kan nggak dicicipi. Kalau nyicipi kan harus satu mangkok. Jadi dia tidak pernah mencicipi. Terjadilah salah paham. Kemudian apalagi sudah pisah rumah, kita sunat berbohong. Mas, itu istrinya bilang kepada saya, rindu katanya sama Mas. Yang benar. Gitu. Kalau mau datang saja lah. Padahal istrinya nggak ngomong apa-apa kepada kita. Ini ingin mendamaikan saja. Kepada istrinya begitu, Mbak, si Mas katanya kangen sama Mbak. Yang benar. Gimana kalau nanti saya bilang ke si Mas, datang aja ke sini. Padahal si Mas nggak ngomong apa-apa. Itu berbohong. Tapi untuk mendamaikan, fa'aslihu baina akhwaikum, dengan cara bagaimana saja supaya ya. Tapi setelah itu harus diungkapkan lagi. Padahal istrimu nggak bilang apa-apa kepadamu. Kemudian kepada istrinya, suamimu itu nggak ngomong apa-apa. Ya biarinlah, sekarang udah damai lagi. Nah itu
berbohong yang dibolehkan. Berbohong yang dibolehkan ada banyak sih. Anak usia 5 tahun pengen sepeda motor, berbohong supaya dia tidak merengek-rengek gitu. Yang pertama belum waktunya, kemudian khawatir lah, banyak kekhawatiran, maka kita berbohong dengan bagaimana caranya. Tapi nanti suatu saat kalau dia sudah dewasa harus diungkapkan, dulu itu bapak berbohong supaya kamu tidak merengek terus meminta sepeda motor. Jadi berbohong dalam kondisi apa itu bisa jadi sunat, bisa jadi wajib, bisa jadi mubah. Tapi pada dasarnya berbohong itu adalah tidak boleh, haram hukumnya. Demikian, Bapak. Demikian para jamaah rahimahullah. Kalau saya simpulkan, Allah mewajibkan berpuasa bukan menyiksa umat manusia. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan pada siang hari. Tetapi Allah justru ingin menguji, mencoba kita, ingin menyehatkan kita, dan ingin Allah mengantarkan kita ke derajat yang paling tinggi, yaitu derajat takwa. Itulah kemuliaan seorang manusia, yaitu ketika dia bertakwa. Allah selektif sekali memilih orang siapa yang harus menjadi orang yang mulia. Yang paling mulia adalah orang yang paling takwa. Dan orang yang paling takwa itu mu'iddat al-jannatu mu'iddat lil muttaqin. Orang yang takwa itu sudah disediakan tempatnya, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Kiranya itu para jamaah rahimahullah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Marilah kita akhiri dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.